Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Nurhakmalia, NIM 19220038. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen merupakan sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Tujuan dari perekrutan sendiri yaitu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan supaya perekrutan dengan proses seleksi dan pelatihan dapat terlaksana. Kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Lalu, proses dari rekrutmen sendiri yaitu yang pertama, penyusunan strategi untuk merekrut. Kedua, pencarian pelamar-pelamar kerja. Yang ketiga, penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok atau penyaringan pelamar-pelamar kerja yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir, pembuatan kumpulan pelamar yang terdiri atas individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai seleksi sumber daya manusia itu sendiri. Seleksi sumber daya manusia merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh atau mendapatkan karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Proses seleksi dilakukan ketika kandidat-kandidat terbaik telah dikumpulkan dan kemudian dipilih di antara yang terbaik. Keputusan memilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Sebelum melakukan tes diputuskan memilih tenaga kerja, hal yang dilakukan adalah melaksanakan beberapa tes. Yang pertama, tes kerja. Secara umum, tes kerja terbagi menjadi 4 jenis, yaitu kognitif, motorik, fisikal, dan personality and interest and achievement. Tes kognitif tujuannya untuk mengetahui tingkat kemampuan kognitif dari para karyawan. Umumnya berkaitan dengan pengukuran tingkat intelijensi. Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan daya pikir, kemampuan dalam berbahasa, kemampuan dalam berhitung, berpikir abstrak, dan mengingat. Lalu yang kedua, ada tes motorik dan fisik. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kandidat memiliki kekuatan fisik. Tes ini mengukur ketangkasan, kelenturan, daya tahan fisik, kelincahan, dan sebagainya. Lalu, tes kepribadian dan bakat. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik individu si kandidat. Tes ini akan mengungkapkan motivasi individu, kestabilan emosi, sifat-sifat pribadi, kegemaran, keahlian dalam pengelolaan diri sendiri, dan ketahanan terhadap stres. Lalu, ada tes capaian. Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana individu telah mempelajari sesuatu. Yang kedua, adanya wawancara, yaitu tujuannya untuk memperoleh gambaran dan informasi mengenai kandidat secara langsung lewat pembicaraan tatap muka. Dengan wawancara, kita dapat lebih dekat dan lebih dalam mengenal kandidat. Lalu yang ketiga ada psikotes. Merupakan salah satu cara perusahaan atau lembaga untuk menguji karyawannya dengan
mengajukan beberapa tes psikologi yang dikenal dengan psikotes. Secara standar, tidak hanya mencakup nasional, tetapi dalam lingkup internasional. Sekian penjelasan mengenai rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.